Ini dia ikan patinnya. Beratnya kurang lebih 5 ons. Wah, ini besar sekali loh, Pak. Wah! Sekarang saya sedang bersama sound desipnya Batur nih. Waduh, pada kabur semua lagi. Panda! Panda, panda, panda! Ya, 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 ya. Ya, lari ke sana, Mas. Gemak atau burung puyuh memang mempunyai kecepatan berlari sangat cepat. Ya, 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 ya. Aduh, ngeri. Nah, ini dia nih, kalajengking. Makanan se ekstrim ini tapi rasanya enak pol. Wonogiri memiliki salah satu waduk terbesar di Indonesia. Waduk Gajah Mungkur tidak hanya difungsikan sebagai pengendali banjir. Perairan buatan ini juga dimanfaatkan untuk sektor perikanan. Tujuan saya sekarang adalah keramba jaring apung yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Dan di sini pertumbuhan ikannya itu sangat pesat. Nah, saya penasaran nih, kira-kira seperti apa ya? Ikan apa yang akan dipanen hari ini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Total ada berapa keramba yang ada di sini? Banyak nih, ribuan. Ribuan? Wow! Kira-kira ada bertonton ya berarti ikan patinnya. Wow! Kita sudah sampai di kerambanya. Besar sekali loh ini. Sebelah mana, Mbah? Menyusuri waduk seluas 8.800 hektar ini, sejauh mata memandang, kita akan disuguhi hamparan ribuan keramba ikan. Semenjak didirikan, Waduk Gajah Mungkur banyak mengubah profesi masyarakatnya menjadi pembudidaya ikan. Cara panen patin di sini yaitu pakai jaring terus dibantu dengan bambu, ditarik sampai ke ujung, baru nanti mulai diambilin ikan patinnya. Ikan patin adalah salah satu jenis ikan tawar yang banyak dibudidayakan oleh para petani di sini. Selain cocok dengan lingkungannya, patin juga memberi keuntungan yang cukup besar dibanding jenis ikan lainnya. Ikannya mulai kelihatan nih. Mana nih yang bisa diambil? Fungsinya ini ya, itu panen yang terakhir. Berarti sisa berapa? Wah, ini dia ikan patinnya. Dia punya nilai ekonomis dan juga gizi yang tinggi. Jadi nggak heran kalau memang dibudidayakan. Ini beratnya kurang lebih 5 ons dan menjadi ukuran standar untuk dikonsumsi. Ikan patin mampu tumbuh maksimal pada kolam yang memiliki aliran air cukup baik. Mencakup hingga 7 kecamatan. Waduk Gajah Mungkur dibuat dengan membendung aliran sungai Bengawan Solo. Yang mau kita panen sekarang itu sekitar 1,5 kuintal. Jadi cukup banyak ya memang. Jadi cara panennya juga harus diambil satu-satu. Karena kalau pakai serokan nanti bisa merusak permukaan kulit ikannya ya, Pak. Ya. Jadi mengurangi nilai jual. Hilang. Itu mau ditimbang dulu. Wah. Kalau udah satu ember ini ditimbang gitu, nanti balik lagi satu ember lagi. Panen besar dan pemanfaatannya selalu menjadi daya tarik bagi saya. Ya. Karena setiap daerah pasti selalu menawarkan sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Habis panen gak lengkap rasanya kalau saya nggak nyobain ikan patin ini. Nah sekarang mau dibersihin dulu sebelum lanjut dimasak. Nah Mbak Suri ini udah saya bersihkan. Ini gimana Mbak? Nah jadi ikan-ikan ini
ini mau diolah menjadi pepes patin bakar lempung. Nah, jadi gimana tuh Mbah maksudnya lempungnya diapain? Jadi nanti setelah kita bumbuin patinnya, terus kita bungkus pakai daun pisang. Setelah itu kita balut pakai tanah liat lempungnya tadi. Lempungnya tadi. Oh, berarti lempungnya ada di bagian paling luar ya? Iya. Oh, unik sekali nih bakarnya nanti pakai lempung. Lumpur atau Langsung tanah bungkus. liat biasanya dihindari bersentuhan dengan bahan pangan. Namun hal ini cukup lumrah di beberapa daerah. Seperti pepes bakar lempung ini. Ikan dibumbui dan dibungkus daun pisang, lalu dibalutkan oleh lumpur atau lempung. Nah, jadi fungsi lempungnya ini untuk menahan panas. Jadi ikannya nanti bisa lebih merata matangnya dan lebih empuk ya tekstur ikannya, Mbak. Tanah. Membakar ikan menggunakan lumpur memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setimpal dengan hasilnya. Lempung yang telah kering dan merekah menjadi tanda bahwa ikan telah matang. Wah, ini patinnya sudah matang. Tuh masih panas. Makin lengkap lagi, makannya pakai nasi tiwul. Ini nasi tiwul. khas Wonogiri nih. Nasi khas Wonogiri, nasi tiwul pakai pepes patin. Wow, panas-panas. Cobain langsung. Bumbunya benar-benar meresap ke ikannya. Terus teksturnya juga lembut banget. Secara potensi, perikanan di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Makanya nggak heran kalau ikan menjadi lauk yang paling favorit dan digemari oleh masyarakat sekitar. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Makan lagi, Pak. Ayo. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa masih berlanjut. Kekayaan dataran tinggi Dieng seperti tak ada habisnya untuk saya jelajahi. Sekarang saya sedang bersama Sound the Ship-nya Batur nih. Jadi domba-domba ini emang lucu-lucu sekali dan dia mau dibawa ke tempat gembala nanti yang ada di sana. Ini domba-domba terakhir yang mau dibawa ke sana ya? Iya, Mbak. Oke, siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, bagus banget. Untuk membawa domba ke lahan gembala di sini ternyata butuh usaha lebih. Domba Batur sendiri sudah ditetapkan sebagai kekayaan plasma nutfah asli Batur, Banjarnegara sejak tahun 2011. Seru juga ternyata menggembala domba-domba yang terlihat montok dan menggemaskan ini. Sini. Siapa mau wortel? Hei! Siapa mau wortel? Hei, sini! Waduh, pada kabur semua lagi. Ayo, siapa cepat dia dapat? Ini aku punya wortel. Dia mulai dekat. Semuanya. Kok ini ada yang warnanya ini gelap juga, Mas? Iya, Ini tapi dia tetap sama. Jenisnya. genetiknya beda, Mbak. Oh, genetiknya beda. Kalau ini ada genetik Suffolknya. Suffolk. Iya. Oh, bedanya apa? Di warna, Mbak. Dari warnanya Dari aja. warnanya. Oh, yang hitam ini Suffolk, kalau yang putih Merino genetiknya. genetiknya Merino. Iya. Kalau yang ini campuran Suffolk sama Merino. Meskipun terlihat lucu dan menggemaskan, tapi domba-domba ini memiliki daya tahan dan postur yang kuat. Ini bisa dinaikin juga ini, Mas? Bisa, Mbak, itu, Mbak. Serius bisa ya? Iya. Dia jantan ya? Itu jantan. Mungkin dia masih belum terbiasa nih. Panda! Seru ya? Naik domba
berasa naik kuda. Salah satu faktor yang membuat bulu domba Batur sangat tebal, tentu saja karena iklim pegunungan Dieng yang sangat dingin. Aku dari tadi gemes banget nih sama yang baby ini nih. Baby domba. Ini kalau baby ini umurnya berapa? Ini 2 bulan. Ini 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan aja besarnya udah seperti ini ya. Dan bulunya juga udah cukup lebat. Baik. Bulunya udah tebel banget ini dia, Mas. Iya. Karena sudah 6 bulan lebih, ini Bagong bulunya harus kita cukur dulu. Supaya dia kondisi kulitnya nanti lebih sehat. Pertumbuhannya lebih bagus juga. Pertumbuhannya lebih bagus. Karena ini, apa namanya, kalau udah tumbuh panjang dan gimbal seperti ini, banyak kotoran-kotoran yang masuk. Pencukuran secara rutin menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kebersihan dan kesehatan domba-domba di sini. Berarti dimulai dari perut ya, Mas? Bagian tengah, nggih. Perut bagian tengah. Dan ini proses mencukurnya itu tidak perlu dibasahin dulu bulu-bulunya, tapi langsung aja. Justru yang dibasahin alatnya ya, Mas? Pisaunya. Pisaunya. Ini, Mas, kita basahin. Oke, sudah basah. Mas, saya coba boleh? Boleh. Saya mau cobain nyukur. Ke sana, Mbak. Ini setelah dicukur, langsung kelihatan ya bulu-bulunya nih setebal ini. Wah. Meski pencukuran dilakukan setiap 6 bulan sekali, bulu-bulu domba cepat sekali tumbuhnya. Rata-rata bisa tumbuh 1,5 cm per bulannya. Bagi yang baru pertama biasanya akan sedikit berontak dan ada kecenderungan mengalami masuk angin setelahnya. Namun, bagi domba-domba yang sudah sering cukur bulu akan cenderung diam dan menurut. Wow, ini panjang sekali ya jadinya. Lihat ini bulu-bulunya tebal dan seperti selimut ini. Coba, anget. Dan yang bagian dalam itu dia tetap terjaga bersih. Sejauh ini pemanfaatan plasma nutfah asli Batur Dieng ini baru sekadar untuk koleksi dan pembreedingan saja. Harganya yang bisa mencapai puluhan juta membuatnya jarang untuk diambil dagingnya. Berbeda dengan domba atau kambing pada umumnya yang takut air, domba Batur justru tak mengenal rasa takut terhadap dinginnya air. Ini langsung kelihatan banget, sekali disiram air terus diperes, kotorannya langsung keluar. Jadi memang benar harus rajin-rajin dimandikan. Oke, sabunan dulu. Jangan dimakan ya. Ini langsung, wow. Setelah disikat dan dikasih sabun, langsung kelihatan loh warna bulu aslinya. Kotorannya semua rontok. Seminggu sekali, domba-domba dimandikan untuk menghilangkan debu-debu atau kotoran yang terselip di dalam tebalnya bulu. Memandikan domba ini nggak cukup dengan 1 orang, harus 2 atau 3 orang nih. Jadi yang butuh perawatan nggak cuma manusia, tapi hewan juga nih, biar tetap terjaga kesehatan dan juga keindahannya. Ayo mandi terus. Nah, kalau sudah bersih, selanjutnya domba harus dijemur dan diangin-anginkan dulu supaya tidak jamuran. Domba Batur ini populasinya memang semakin sedikit sehingga mengakibatkan harga jual yang tinggi. Ya Mas ya. Nah, kalau udah harga jual tinggi, orang biasanya pakai buat koleksi, terus memperbaiki keturunan genetik domba-domba yang lain. Karena dia juga bentuknya lucu banget nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yo, dah. Aduh, ngeri. Nah, ini dia nih, kalajengking.
Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, tepat berada di kaki Gunung Sumbing. Hamparan kebun tembakau akan menjadi medan perburuan saya kali ini. Kalajengking merupakan hewan beruas dengan 8 kaki ini, termasuk ke dalam ordo Scorpiones. Kalajengking kerap membuat sarang di pematang kebun tembakau. Iya. Nah, ini dia alat untuk mencarinya. Itu rumput ilalang. Sederhana sekali. Jadi kenapa kita pakai rumput ilalang? Karena dia itu tidak mudah patah dan sangat lentur. Nah, enak untuk ditekuk seperti ini. Rumput teki atau disebut juga teki ladang menjadi alat tangkap yang cukup efektif. Sebelum mencari lubang sarang kalajengking, ada bahan lain yang juga akan kami gunakan nanti. Kelihatan ya, merah-merah di antara kehijauan. Kayak stroberi. Nah, ini adalah buah pelengkap masakan kita nanti, namanya uci-uci. Kayak nama orang sih ya, uci-uci. Ini bisa langsung dimakan nggak? Bisa. Bisa. Rasanya apa? Bisa. Jangan lupa mantranya. Oh, mantra apa tuh? Upas lengo, madu teko. Jadi sebelum makan uci-uci ada mantranya. Upas lengo, madu, oh lungo. Iya. Upas lungo, madu, teko. Asem. Asem, Mbak. Enak ya? Beneran mirip banget sama stroberi. Mau lagi Mbak nih. Ada asam-asamnya gitu. Tanaman arbei ini tumbuh dengan stolon atau batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tanaman liar ini biasa ditemukan di daerah pegunungan. Jadi uci-uci ini memang tumbuhnya hanya di dataran tinggi. Ini sekitar 1.800-an ya, Mbak? Iya. Ketinggiannya. Dan banyak juga nih di Bukit Walitis ini. Kayaknya kita lumayan lah nih dapat segini. Cukup ya? Cukup ini Mbak. Oke. Kalau gitu, abis ini saya tetap melanjutkan perjalanan mau mencari aktor utamanya. Perburuan kalajengking kali ini susah-susah gampang, karena lokasi lubangnya yang berada di lereng bukit. Nah, ini dia. Ciri-ciri lubangnya itu dia tidak bulat, tapi dia agak oval. Nah, berarti itu artinya kalajengking. Kalau bulat itu biasanya ular ya, Mbak? Iya, Ular. Dan dia biasanya di tanah yang kering. Ini saya mau langsung masukin aja nih. Alat pancingnya. Butuh kesabaran ekstra memang memancing kalajengking ini. Jangan lupa sambil digerak-gerakkan alat pancingnya, agar kalajengking merasa terganggu. Mbak, ini agak berat. Iya. Ini mulai berasa kayak ada yang nyangkut gitu loh. Bener nggak sih ada? Aduh, takut, sumpah takut. Beneran ada. Beneran, Mbak, ada. Ini. Aduh, ngeri. Iya, tapi kecil. Tapi dapet, weh. Nah, ini dia nih, kalajengking. Kita harus hati-hati, nggak bisa megang pakai tangan langsung. Nah, makanya ini dia tuh langsung keikat. Tadi kan kita bikin lubang di ujungnya itu. Ketika dia udah mulai nyapit, ketarik, terperangkap lah si tangan dan capitnya itu. Kalajengking atau memiliki nama latin Scorpiones, tubuhnya terbagi menjadi 2 segmen, cephalothorax dan abdomen. Semua spesies kalajengking memiliki bisa. Pada umumnya, bisa kalajengking termasuk sebagai neurotoksin atau racun saraf. Harus diingat, kalajengking termasuk hewan berbahaya. Jadi nggak bisa sembarangan mencari hewan berbisa seperti ini. Harus didampingi oleh ahlinya. Waduh, ini terakhir ternyata kita dapat yang gemuk. Kayaknya lagi hamil tuh kelihatan dari perutnya ya. Kembar kayaknya, Mbak. Mana kembar? Oh, anaknya kembar. Waduh, lumayan nih jadi pelengkap masakan kita nanti ya kan?
Waduh, udah banyak juga nih kalajengking. Makanan ekstrim. Saya udah gak sabar mau langsung cobain bareng si Uci-Uci. Kira-kira rasanya kayak apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengolah kalajengking menjadi masakan tidak bisa sembarangan. Butuh penanganan khusus agar kandungan racun bisa hilang. Jadi cara mengolah kalajengking itu memang kita harus memotong bagian buntutnya nih, alias bisanya. Sekitar 2-3 ruas. Supaya nanti saat dibakar itu racunnya tidak menyebar, jadi lebih aman kalau dikonsumsi. Ketika memotong bututnya pun harus hati-hati, karena kalajengking masih dalam keadaan hidup. Nih bisanya kalau sudah dipotong jadinya seperti ini. Sebenarnya aman-aman enggak juga ya. Udah aman tapi tetap aja kita bisa kena capitnya ini loh. Jadi tetap harus hati-hati. Kali ini kalajengking akan dimasak empis-empis, salah satu kuliner tradisional khas Temanggung. Ini dia yang sudah matang. Ini bakarnya memang nggak boleh terlalu lama karena kan abis ini kita mau olah lagi ya. Ini tapi kalau aroma bakarannya sih mirip kayak belalang bakar gitu loh Mas. Iya, Mbak. Bener nggak? Iya. Tapi ini bentuknya masih serem Mas untuk dimakan beneran deh. Sambil menunggu kalajengkingnya dibakar, jangan lupa juga siapkan bumbu masakannya. Sekarang tinggal kita olah menjadi empis-empis kalajengking. Khas Temanggung pastinya. Mengolah masakan bercita rasa gurih pedas ini cukup sederhana. Hanya dengan menumis semua bumbu dan bahan-bahannya. Oke, kalajengkingnya udah bisa masuk? Udah. Wih, ini yang luar biasa memang kalajengkingnya ini. Jadi topping. Enak ini nanti, rasanya masih gurih. Nah, sekarang tinggal masukin uci-ucinya. Yaitu fungsinya sebagai rasa asam nantinya. Seperti tomat berarti ya, Mbak? Aroma harum mulai tercium. Masakan empis-empis kalajengking pun siap dihidangkan tuh. Ini saya baru pegang, dari tadi nggak megang ya. Ini baru berani pegang, Gigit perutnya, ternyata kenyal. digigit perutnya. Digigit perutnya. Beneran, dari belakang. Coba ya. Deg-degan, tapi Enak kok. Enak kan? Iya bener enak. Enak ternyata. Dagingnya itu empuk, kayak daging kepiting gitu ya Mbak? Iya. Daging kepiting, daging udang mirip banget. Dan gak ada rasa pahit sama sekali. Sebagian warga Jetis biasa mengonsumsi kalajengking karena percaya memiliki berbagai khasiat kesehatan. Mulai dari pengobatan luka sampai dipercaya menyembuhkan anak kecil yang masih suka ngompol. Dan ini pengolahannya pinter banget Mbak. Dari bumbu-bumbunya, jadi makanan se-ekstrim ini tapi rasanya enak pol. Makasih ya Mbak. Ya, gurih kan? Mas, makasih ya. Udah diajakin kulineran ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini tambah lagi ya. Gemak atau burung puyuh memang mempunyai kecepatan berlari sangat cepat. Petualangan saya lanjutkan ke wilayah Magelang. Kali ini bersama warga Candi Rejo, kami akan berburu salah satu burung tanah yang cukup lincah. Nah, akhirnya dapat juga ini Mas. Abis ini kita ngambil gemang yang lain ya. Ini saya simpan dulu biar aman. Oke. Ya. Ya, lari ke sana Mas. Aduh. Gemak atau burung puyuh memang mempunyai kecepatan berlari sangat cepat. Makanya ini saya... Aduh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana Mas?
Burung dari keluarga Phasianidae ini merupakan pemakan biji-bijian. Meski masuk dalam golongan burung, tapi puyuh atau gemak sulit untuk terbang. Itu sebabnya mereka cenderung membuat sarang di tanah atau di balik semak-semak. Mana saya jaga dari sini, Mas. Oh, ini kelihatan pergerakannya. Mana dia? Mana dia? Gema itu memang cenderung berada di permukaan tanah. Dia kalaupun terbang itu paling cuma 1 meteran. Makanya dari tadi saya nyarinya ke arah bawah. Ini ada. Ambil. Ya. Ini dia gemangnya. Tuh, dari warnanya aja menyerupai tanah, ranting dan juga batang pohon. Makanya sulit dicari dan dia suka ngumpet-ngumpet gitu. Terus pergerakannya juga cepat. Ayo, kamu kemana? Untuk menangkap puyuh atau gemak liar, ternyata butuh strategi dan kerjasama juga. Cara pengepungan dan membuat puyuh capek cukup jitu untuk bisa menangkapnya. Meski terkenal dengan kecepatan larinya, tapi stamina burung bercorak coklat ini terbilang lemah. Wow! Dia kabur, dia lari lagi. Mana Mas? Kita amankan dulu, jangan sampai dia lolos lagi. Ya, lumayan, udah dapat 2. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak ke arah kami. Karena belum sampai setengah hari, sudah berhasil dapat beberapa ekor. Mana, itu, tuh. Wah. Ya. Aduh. Wah, mas. Wah. Merosot lagi. Ini memang luar biasa nih, jalurnya ekstrim. Tempat perburuan kali ini juga menjadi tantangan tersendiri karena berada di perengan atau lahan miring persawahan yang cukup curam. Harus bisa baca jalur dan keseimbangan biar tidak tergelincir jatuh. Mana? Wow. Nih, tadi dia udah terbang-terbangan dari atas ya? Iya. Ini kira-kira jantan apa betina nih? Kayaknya nih jantan. Oh, ini kalau jantan. betina kan ini ada telurnya tuh. Ini yang kita dapatkan itu jantan. Kalau betina ada yang berasa di bagian perut ke bawah sini. Ada telurnya katanya. Memang sering dimanfaatkan, diambil itunya ya, telur puyuhnya. Yuk, kita masukin. Di alam liar, burung puyuh atau gemak bisa hidup sampai 3-5 tahun. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat, puyuh sudah mulai banyak diternak untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Terus ini hasil kita juga udah lumayan banyak. Berapa ya? 1, 2, 6 sama ini ya? 6. Wow, dapat 6 banyak. Habis ini berarti kita olah aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk. Nah, ini gemaknya sudah dibersihkan. Lalu mau langsung dipanggang. Soalnya udah lapar ya, Mas? Iya, Itu api udah jadi? Udah. Oke, ini saya siapin dulu. Kita tusuk-tusuk. Ini ya. Ini katanya bisa dipanggang tanpa bumbu, itu udah enak, ya kan? Saya udah nggak sabar. Melebihi ayam. Memanggang dengan bara memang membutuhkan waktu. Namun kelebihannya, tentu saja daging tidak akan gosong. Cukup setengah jam, daging puyuh sudah matang merata dan aromanya sudah menggugah selera makan. Mateng nih kayaknya nih. Dari aromanya. Aromanya aja udah enak banget dan warnanya sudah berubah kecoklatan. Gak sabar nih saya mau cobain. Duh, masih agak panas ini ya. Ternyata memanggang puyuh menjadi cara tepat untuk merasakan cita rasa asli daging puyuh tanpa bumbu. Tanpa rasa amis, teksturnya lebih berserat jika dibandingkan daging ayam. Dagingnya cukup tebal juga ya. Memang mirip ayam sih ini. Tapi coba kita rasain.
Enak banget loh Mas. Iya. Padahal ini tanpa bumbu. Terus tekstur dagingnya juga lebih berserat gitu ya. Iya. Gurih. Bener. Lebih renyah, gurih. Enak. Ini pertama kalinya ternyata saya cobain burung puyuh ini. Gema ini selain rasanya juga enak, tapi bisa untuk mengobati kita semua ya Mas. Iya. Obat apa tuh kira-kira? Asal lapar. Asal lapar ya, betul. Obat lapar. Ikuti jejak saya, jejak petualang.